Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat seluruh umat muslim di dunia karena mampu melaksanakan hari raya bersama. Meskipun hari raya tahun ini masih diselimuti rasa takut dan khawatir terhadap virus corona yang melanda negara kita dan negara belahan lainnya. Hari ini adalah hari yang dinanti dan ditunggu-tunggu oleh umat muslim dunia karena mereka telah melewati fase disempurnakannya rukun Islam mereka. Hari ini juga adalah hari yang sangat bahagia karena umat muslim bisa merayakan dua hari rayanya yang sangat besar disatukan pada hari ini secara bersamaan, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat. Pada hari ini pula umat muslim di dunia yang sedang melaksanakan ibadah haji telah dilantik, diwisuda dan disematkan oleh Allah sebagai muslim yang sempurna agamanya, bahkan satu-satunya agama yang diridhoinya. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Meski negara kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di situasi COVID-19 yang belum berakhir, entah sampai kapan ujian ini akan berlalu. Korban sudah ratusan ribu berjatuhan. Kehidupan kian hari terus semakin berat. Pengangguran bertambah dan merajalela di mana-mana. Tindak kriminalitas pun tidak bisa dicegah. Itulah kehidupan dan ujian yang pasti kita hadapi. Karena kita harus sadari bahwa setiap kehidupan dan kematian adalah ujian dari Allah agar kita tergolong orang-orang yang berkualitas amalnya. Firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rakyat dan negara kita tercinta sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, mencekam dan menakutkan, yaitu dilandanya virus corona yang tak kunjung usai. Begitu beratnya ujian ini sehingga banyak saudara-saudara kita yang menjual imannya dan menjual akidahnya demi memenuhi kehidupan dunianya. Tetapi jika kita menengok ke sejarah, manusia yang paling berat ujiannya, manusia yang paling berat cobaannya adalah ujian yang dialami oleh para nabi dan para rasul dalam mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada umatnya. Salah satunya yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang bisa kita jadikan pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pelaku dakwah,
agar tetap istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, tsummal amsalu fal amsalu." Manusia dengan cobaan terberat adalah para nabi, lalu yang semisalnya dan yang semisalnya. Masing-masing diuji sesuai dengan kadar imannya. Barang siapa kuat imannya, maka berat ujiannya. Dan barang siapa lemah imannya, maka ringan ujiannya. Semua orang pasti akan diuji sehingga gugur dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semua ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dilaksanakan dengan sempurna dan sebaik-baiknya, sehingga menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia, agar tindakan dan perangi Nabi Ibrahim menjadi contoh, serta Allah membuka jalan keluar untuknya dengan balasan yang sangat membahagiakan. Firman Allah, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 124. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah disebutkan dalam Al-Quran. Ujian yang pertama, ketika diperintah untuk membawa istri dan putranya Ismail dari tempat yang nyaman dan penuh kebahagiaan di Palestina menuju ke lembah tak bertuan lagi tandus. Beliau laksanakan perintah itu dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim tinggalkan istri dan putranya Ismail dengan rasa sedih, kasihan, dan diiringi dengan doa. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Surah As-Saffat ayat 100 dan 101. Doa Nabi Ibrahim yang lainnya telah tertulis dalam Al-Quran. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Surah Al-Furqan ayat 74. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan akhirnya Allah mengkabul semua segala doa, dan Allah turunkan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati, yaitu Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka,
dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ujian yang kedua yang sedang bahagianya tempat kehidupan yang baru. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra sematawayangnya Ismail. Putra yang dinanti dan ditunggu setelah Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Beliau pun tunduk terhadap perintah Allah. Dan sungguh ini adalah cobaan yang teramat berat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Surah As-Saffat ayat 106. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah pun menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya dengan meminta menyembelih Ismail. Dan perintah ini datang dengan sebab mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disampaikan kepada Nabi Ismail untuk meminta pendapatnya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Jawaban Ismail yang meluluhkan hati. Allah menggantinya dengan hewan sembelihan yang besar, bukannya bersedih atau takut. Ismail juga melihat mimpi ini perintah Allah, pun menjawab dengan kesabaran dan keikhlasan. Ya abad if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ujian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud di tengah api yang menyala besar dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu karena telah menghancurkan berhala-berhala sembahan Raja Namrud dan pengikutnya. Tetapi pertolongan Allah datang dan Allah lebih berkuasa segalanya. Bukan panasnya api yang dirasakan Nabi Ibrahim, tetapi sebaliknya, api menjadi dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan masih utuh hingga padamnya api. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah doa yang dibacakan Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim dibakar di tengah api. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Baqarah ayat 173. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Beratnya ujian hari ini yang kita rasakan masih jauh lebih berat yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, mari kita angkat dua tangan kita. Kita selalu minta pertolongan Allah, karena Allah pasti akan selalu menolong kita. Dengan berdoa, dengan kesabaran, dan dengan sholat, serta dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, segala ujian ini akan cepat berlalu, maka akan datang pertolongan Allah dengan segera. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrat ibadil muttaqin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur